warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi amrihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala aidan fi ayatil ukhra: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: As-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil akhasil akhas, guru kita yang mulia Kabina Bapak Kiai Haji Dr. Andes Soekarto beserta seluruh jamaah Masjid Jami Al-Barakah, juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia yang mukarram Bapak Dr. Habib Musa, juga guru kita yang mulia mukarram Bapak Dr. Muhammad Yusuf, guru kita yang mulia mukarram Bapak Ustaz Muhammad Hakim, juga yang saya hormati Ibu Ustazah Mimin beserta seluruh jamaah, yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Suparno, dan juga tak ketinggalan Ketua Panitia Penyelenggara Isra Mi'raj Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mukarram Bapak Ustaz Ridwan beserta seluruh jajarannya, serta adik-adik santriyin dan santriat yang tentunya yang saya cintai. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, yang tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita sama-sama dapat bersimpul di acara yang sangat mulia ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka kita merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, tetapi dalam rangka kita mengagungkan nama baginda Rasul, tidak ada istilah kadaluarsa. Kapanpun kita dianjurkan untuk mengagungkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, akan tetapi kita senantiasa selalu mengingat perjuangan baginda Rasul ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ibu
Ibu, Bapak-Bapak hadirin jamaah yang berbahagia, tentunya tadi sudah dibahas tentang masalah Isra dan Mi'raj oleh guru kita, tadi sudah dikupas juga oleh anak-anak kita, santri dan santriat tadi pun sudah dikupas ya. Pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan tentunya 3 huruf saja sebelum kita sampai nanti kelanjutannya tentang Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kalimat Rajab itu ada 3 huruf, Bapak. Dan ini pun juga banyak ditafsirkan dengan berbagai macam pendapat. Ada yang menafsirkan Rajab itu Ra, Jim dan Ba, katanya rohnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jimnya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Ba-nya adalah huruf, yang mana huruf itu diambil daripada kata barkun, artinya kilat, artinya cahaya, yang tentunya sampai saat ini pun tidak ada sebuah kendaraan yang bisa menyaingi terhadap kendaraan Rasulullah yang bernama buruk. Ada juga yang menafsirkan begini, Bu, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Sunda dia selalu bilang Rajab itu rohnya adalah ranginan. Ibu kenal sama ranginan, Bu? Ya. Jimnya jimluk. Ibu tahu jimluk? Itu pisang, Bu. Kalau kita kan di Sunda pisang sium. Kenapa? Karena saking gede dia saking montoknya. Ya. Jadi kalau yang montok-montok di Sunda disebutnya jimluk, Pak. Makanya Bapak nanti kalau ke Sukabumi ya itu nemuin yang montok-montok, Bapak boleh nyebut jimluk, pasti ngerti deh. Kemudian baknya ya, mereka mengartikan apa? Baknya itu buras. Ada yang benar, ada yang enggak, ada yang ngerti, ada yang enggak. Buras itu kalau di kita lontong, Bu. Ya. Nah sekarang kalau nggak percaya silakan dicek aja masing-masing gesek ini. Ya. Mungkin ada juga lontongnya, betul nggak? Iya. Cuman kayaknya kalau jimlungnya nggak ada itu ya. Iya. Kemudian juga ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa Rajab itu yang pertama roh daripada huruf Rajab tadullu ala rahmatillahi ta'ala, yaitu menunjukkan rohnya itu adalah merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa arti rahmat Allah? Rahmat Allah adalah merupakan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Siapapun hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semua yang hadir, kita mendapatkan rahmat dari Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa, Bu? Karena kan begini, antara Rajaban, Maulidan dengan dangdutan tentu berbeda, betul ya? Iya. Kalau Rajaban, Maulidan, padahal panitia sudah mengedarkan surat undangan, betul? Iya. Tapi alhamdulillah ini Masjid Al-Barokah ini yang hadir cukup banyak sekali. Ya. Ada, Bu. Di suatu tempat pas mereka diundang, panitia mengundang 500 orang. Yang hadir cuman gocap 50 orang yang hadir. Itu pun kadang-kadang dia pas begitu hadir, Bu,
Apa yang dia incer senderan. Sini alhamdulillah nggak ada yang nyender ya. Ada yang nyender ya, jangan singgung ya Pak ya. Nggak ada. Pas begitu dia hadir, kemudian dia nyender, akhirnya apa? Penceramah, dia menyampaikan berbagai macam keterangan, ya, akhirnya dia nundukkan, ya, ayo. Maka dari inilah artinya, coba kalau misalkan dangdutan tanpa diundang, kayaknya hadir banyak banget ya Mas ya. Masya Allah, tanpa diundang nih yang hadir banyak banget, betul nggak? Yang kedua ada nilai tambahnya di acara dangdutan, apa? Saweran, betul nggak? Iya. Di sini ada saweran ya kira-kira? Ada ya Bu ya? Nggak ada. Mudah-mudahan nanti ada saweran. Oh kata Ibu udah kemarin sawerannya. Mana ini hasilnya? Sunek-sunek ya? Nah itu Masya Allah. Ini Bu ya, kita nyawer buat Isra Mi'raj, kita nyawer buat acara-acara keagamaan, itu insya Allah akan berkah. Amin ya Rabbal. Kenapa? Karena kita saweran, kita sumbangkan sebagian harta kita untuk acara Mi'raj. Insya Allah akan ganti rezeki kita, Allah akan mudahkan kita, dan Allah akan mengabulkan segala doa dan hajat kita. Amin ya Rabbal alamin. Makanya nih Bu, terus terang saja kadang-kadang saya sedih. Ada jamaah saya mau diajak refreshing, rekreasi, padahal nggak jauh, cuma ke puncak. Dia bilang saya bingung katanya. Kenapa? Saya punya uang cuma 500.000, belum buat bayar mobilnya, belum buat bayar masuknya. Bingung. Kenapa? Uang 500.000 berarti dirasa kurang cukup. Uang 500.000 dirasa kurang cukup Bapak. Bagaimana kalau uang 500.000 itu disumbangkan buat kegiatan Isra Mi'raj? Cukup apa kagak? Cukup apa kagak? Gede apa kecil? Gede banget, Masya Allah. Jangankan 500.000 ibu ke majelis taklim, ibu ke masjid bawa uang 100.000 pun itu sudah termasuk gede kita, betul ya? Iya. Makanya kan kadang-kadang kalau mau ke pengajian ke masjid itu uang 100.000 ditukerin dulu, betul ya? Iya, ditukerin, gitu ya, 50.000-an. Alhamdulillah. Yang 50.000 masih ditukar lagi tuh. Ya, ini tukerinnya 10.000-an nih. Ya, yang 10.000-an masih ditukar lagi Bu. 5.000-an, betul kan? Yang 5.000-an ditukar lagi. Ya Allah, kalau ada makanya yang 2.000-an. Yang 2.000-an juga kalau bisa pengen ditukar lagi. Cuman sekarang sudah jarang diambil 1.000-an Bu. Ya. Jadi tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peringatan perayaan Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya kita hendaklah berada di tengah-tengah komunitas yang tentunya di situ diselenggarakan berbagai macam kegiatan ubudiyah. Salah satunya adalah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah nih, kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah sedih hati, kita tidak akan pernah merasa takut. Sekalipun saat ini banyak berbagai macam ujian Bapak Ibu sekalian, betul kan? Ya. Coba sekarang Bu, bahan-bahan pokok serba naik, betul kan? Beras naik, betul. Ya, bahan-bahan pokok yang telur naik, betul ya? Kacang kedelai naik, tempe naik, tahu naik, bahkan minyak goreng pun langka di pasaran, betul ya?
Masya Allah, ini pengajian ini selama 3 tahun Bapak Ibu sekalian, ya. Itu ada saya punya jamaah 2 majlis taklim sampai saat ini masih di lockdown. Masih di lockdown Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Takut sama corona. Padahal sebetulnya itu corona takut sama kita. Jangan salah, bukan kita takut sama corona, corona takut sama kita. Kenapa? Nyatanya mereka sudah menghadirkan beberapa saudaranya, beberapa keluarganya enggak mempan sama kita. Betul kan? Pertama yang datang apa engkongnya, betul kan? Corona, betul kan? Iya, corona. Kemudian sekarang lagi ada lagi nih, mereka udah kalah, udah kabur tuh. Ya, sekarang datang lagi omnya, betul ya? Omikron, betul. Nah, agak mempan, akhirnya apa? Akhirnya datang lagi uminya, siapa tuh sama ibunya? Omikron, betul ya? Akhirnya agak mempan juga, betul. Nyatanya apa? Lihat ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang bebas daripada masker. Amin ya Rabbal. Sekarang aturan karantina sudah dicabut, aturan-aturan prokes sudah dicabut. Kenapa? Karena mereka pun juga mungkin merasa dibohongi dengan ada penyakit ini. Masa penyakit ini nama-nama mobil, betul ya? Ya Allah, saya terus terang aja nih Bapak Ibu sekalian. Dari mulai corona itu masuk ke Indonesia, ke kita, ya, sampai saat ini, artinya apa? Alhamdulillah saya selalu ya sehat dan Allah memberikan pelindungan sama saya. Kenapa? Karena kita lebih percaya sama Allah. Betul nggak? Kita lebih percaya sama Allah. Kenapa? Allah yang memberikan penyakit, percobaan kepada kita, tetapi Allah juga yang memberikan kesembuhan kepada kita. Kemarin katanya nih, kalau kita sudah divaksin tahap pertama, tahap kedua bebas dari corona. Nyatanya sekarang banyak orang-orang yang sudah divaksin, mereka masih terkena, terjangkit penyakit corona. Betul? Betul Pak? Kenapa? Karena mereka tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kalau da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Apa obat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagi orang yang beriman, obat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syifa, sebagai penawar, sebagai obat. Malah sebaliknya Bapak Ibu sekalian, pas begitu datang corona, kita harus jauh dari masjid, betul? Jaga jarak, betul ya? Sholat pun jaga jarak, ya. Alhamdulillah di sini kagak ada yang jaga jarak ya Pak. Di sini alhamdulillah istiqomah. Kenapa Bu? Di tempat-tempat lain banyak karpet yang digulung. Banyak karpet yang digulung. Kenapa? Saya kasihan sama yang nyumbang karpetnya. Betul kan? Sekarang orang nyumbang karpet buat dipakai sujud, nyatanya karpetnya digulung. Kasihan dia. Giliran sholat dia suruh jarak-jarak. Pas begitu udah antri sembako, Masya Allah, ya kagak ada yang jaga jarak, betul kan? Apalagi misalkan yang bagi-bagi kaos, betul kan? Ini Masya Allah. Sholat wajib kita suruh jaga jarak. Kira nyolatin masjid kira-kira jaga jarak apa kagak? Enggak kan? Ya kenapa? Karena Islam menganjurkan, ya hendaklah kita merapatkan barisan, hendaklah kita merapatkan shaf. Supaya apa? Supaya menjadi bagian daripada kesempurnaan di dalam sholat kita. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia. Contoh lain Bapak Ibu sekalian, orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam api yang menyala-nyala oleh yang namanya Namrud. Karena mendapatkan kasih sayang dari Allah, Allah selamatkan beliau, Allah
Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, bukannya hangus, bukannya dia mati, bukannya wafat, bahkan sebaliknya Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar di api yang menyala-nyala, dia malah kedinginan. Kenapa? Karena ini mendapatkan satu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni aku jadikan kau ya bardan menjadi dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini boleh bu dibaca sama kita di wiridin, Pak. Di wiridin. Di sholat ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nanti bapak yang ngerokok dia pegang bara api ini. Yang merokok pegang bara apinya. Ini kok kenapa dipegang, dicoba ilmu gitu ya. Kalau masih panas berarti kita belum dapat rahmat Allah ya. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, begitu pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang maha pengasih, menjadi orang yang penyayang. Kenapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah, diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, mempunyai kelembutan hati. Ini tertuang di dalam surah Ali Imran ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu 'anhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulul Anbiya menjadi orang yang mempunyai hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut. Bahkan di dalam rawi Al-Barjanji dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawaddu. Bukti nyata real terdapat dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai sifat ya apa syadidul haya. Apa syadidul haya itu? Yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai perasaan malu. Suatu ketika baginda Rasul pernah naik ke atas Ka'bah untuk menggandeng kiswah. Tiba-tiba gamisnya terkena angin, kemudian kebuka betisnya. Pas begitu kebuka betisnya, baginda Rasul malu dengan orang-orang yang ada di bawah. Kemudian beliau langsung turun. Kenapa? Karena beliau merasa malu. Tuh, karena cuma betisnya doangan, ibu sekalian. Pak, betisnya doangan. Bu, betisnya doang. Betisnya. Ya Pak ya, cuma betisnya doang. Ya, coba kita. Kadang-kadang ada orang yang pakainya sengaja betisnya dibuka, betul nggak? Betul nggak? Makanya ada yang namanya pakaian bupati, buka paha tinggi-tinggi, betul nggak? Iya, maksudnya apa? Supaya pahanya kelihatan. Kalau pahanya mulus, ya masih mending, betul nggak? Ya kalau pahanya banyak bekas pelur, ya. Nah ini kan yang repot, betul kan? Makanya zaman dulu bu,
Itu zaman dulu Bapak Ibu sekalian, itu pakaian pun juga tergantung musimnya zaman dulu. Contoh misalkan celana. Celana zaman dulu waktu zaman Arabi almarhum itu terkenal dengan cutbray. Celana cutbray. Ya. Jadi cutbray itu apa? Ke atas kicut, ke bawah bray gede. Oh, cutbray betul ya. Nah, kemudian habislah musim itu, datang lagi musim selanjutnya. Ada yang namanya celana braycut. Ini braycut, ya. Braycut itu apa? Yang ke atas gede, ke bawah kicut, Bu. Sampai botol lagi agak masuk. Ya, ada yang begitu. Kemudian habis satu musim braycut, datang lagi bray-bray. Nah, bray-bray. Apa bray-bray? Jadi ke atas gede, ya. Kemudian ke bawah juga gede ada. Ya, itu waktu zaman ini apa namanya uji itu, ya, bray-bray itu. Nah, jadi kelihatan kayak kayak berat celana itu, Pak. Ya. Nah, itu masih bagus kalau alhamdulillah. Ya. Ada lagi ya yang pakaian ya terutama ini banyak dipakai oleh perempuan ya apa? Yaitu pakaian-pakaian ya yang you can see. Kalau pakai pakaian you can see nih, Bu. Ya, kadang-kadang kan pengen dilihat, betul ya? Iya, tapi bagus juga sebetulnya mah irit bahan, Bu. Tapi secara agama itu tidak patut, ya, tidak layak. Nah, kenapa? Karena kalau ibu-ibu, kalau perempuan itu jami'ul badaniha, seluruh badannya harus tertutup. Nih kayak ini kan masalah cakep gitu, Bu, ya. Nih ibu-ibu nih pakaiannya cakep-cakep, nah. Bapak juga cakep-cakep. Biasanya kalau ibu-ibu pakaiannya banyak seragamnya ya, Bu. Bu, di rumah punya berapa seragam, Bu? Tergantung majlis taklim ya, Bu. Tergantung majlis taklim. Kalau ibu aktifnya di 5 majlis taklim, saya yakin pasti punya 5 seragam, betul? Iya. Ya, ada yang seragam yang hijau, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang ungu, ada juga yang biru, ya ada juga yang putih, tergantung majlis taklimnya. Adapun kita punya itu artinya kita sudah alhamdulillah ya, asal usulnya mah kita nggak perlu tahu, betul gak? Asal usulnya mah apakah itu boleh kredit atau boleh cash juga kita nggak perlu tahu, betul gak? Yang penting kita punya seragam. Beda sama bapak-bapak, Pak. Sama kita mah beda, terus terang aja nih. Di tempat saya, Pak, di sono, ya itu bapak-bapak seragamnya macam-macam, coraknya pun juga macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada coraknya yang kuning, ada coraknya yang biru, ya bahkan kadang-kadang kain pun juga. Nah itu yang banyak yang mereknya itu ya kelihatan. Kan merek kainnya kan macam-macam nih. Ada Wadimor, betul ya? Ada Atlas, betul ya? Ada BHS, betul ya? Tapi di situ di logonya itu ada tuh, ya. Di situ merek apa? Dijamin tidak luntur. Betul ya? Pas begitu dibalik bacaannya, luntur tidak dijamin. Pas begitu sekali nyuci, bener luntur itu pakaian. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan sosok seorang nabi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tawadu. Bagaimana tawadunya beliau? Nih, beliau sering kali melewati di kumpulan anak-anak yang sedang bermain, ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Itu beliau ketika lewat selalu permisi. Beliau selalu minta izin. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula istrinya dia. Beliau ketika lewat di kalangan bapak-bapak, di kalangan ibu-ibu, bahkan non-muslim pun beliau hormati. Itulah sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai kelembutan hati.
Makanya ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih, kita ambil intisarinya. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Isra Mi'raj, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan salam kepada baginda Rasul. Apa salam yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Allah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kan dalam surat sering dibaca ya Bu ya. Ketika kita tahiyat di waktu sekalian. Kata Allah, Assalamu alaika, keselamatan kesehatan bagi engkau ya Muhammad. Ayyuhan nabiyyu wahai nabiku, wa rahmatullah dan rahmat Allah, wa barakatuh dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab daripada baginda Rasul? Baginda Rasul menjawab tidak hanya untuk dirinya, akan tetapi menyangkut seluruh ruang lingkup umatnya. Apa kata baginda Rasul? Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jadi kita juga disebut nih Bu, Bapak Ibu sekalian, kita disebut nih, ya. Assalamu alaina, keselamatan bagi kami, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala ibadillahis shalihin, dan kepada hamba-hambamu yang saleh. Mudah-mudahan ini salam yang diucapkan oleh baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai dan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fatan qalidul qalbi lan fatu min haulik. Akan tetapi manakala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia hatinya keras, dia kejam, dia pemarah, lan fatu min haulik, pasti ya umatnya itu akan lari daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh anak-anak kita tadi pada tampil, ya. Ini santri-santrinya guru kita nih. Ini guru kita nih, kalau enggak dia telaten ngajarnya, kalau enggak dia pendekatannya luar biasa, enggak mungkin mereka pernah ngaji, betul ya? Kalau guru kita kasar, kalau guru kita pemarah, pasti mereka enggak mau ngaji. Tapi dengan kelembutan hatinya, dengan kebaikan hatinya, dengan kesabaran dalam mendidiknya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini tadi anak-anak kita, santrian dan santriat kita, Alhamdulillah bisa tampil ke depan. Artinya apa? Menyampaikan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kenapa Bu? Karena anak sekarang beda dengan anak dulu. Waktu zaman kita nih, ya, waktu zaman saya, waktu zaman Ustaz Abi Musa, waktu zaman Pak Ustaz Atim, waktu zaman Pak Ustaz Ahmad Yusuf, waktu zaman guru kita Dr. Pak Sunarto, itu beda Bu, cara ngajarnya beda. Kalau zaman dulu kita diajarin sama guru, kagak bisa langsung tuh, ya, kita di apa? Dipukul. Ini kan pegang tunjukkan tuh. Guru itu zaman dulu pegang tunjukkan. Ada tunjukkan itu yang dari bambu, ada juga tunjukkan itu dari apa, bekas payung untuk kawat payung. Saya pernah pada waktu itu diajarin sama orang tua saya kagak bisa baca, salah saya baca. Itu yang namanya kawat udah dipanasin di mana, lampu pelita zaman dulu mah. Pakai lampu cempur, pakai pelita. Pas betul gak bisa, udah langsung ditempel sama tangan kita sampai melepuh. Bapak Ibu sekalian, itu zaman dulu. Kenapa zaman dulu seperti itu? Karena ketika kita ngadu sama orang tua pun kita juga nggak pernah ngebelain kita. Itu zaman dulu, ya. Pas begitu kita ngadu sama orang tua kita, aduh saya tadi ini, kenapa? Ini saya nih, nah itu ya. Apa namanya, dimarahin sama guru saya, diomelin sama guru saya, bahkan sampai saya dipecut, bahkan sampai saya dipukul. Apa
kata orang tua kita zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita berkata, kenapa? Kalau elunya kagak bandel, kalau elunya nggak malas, pasti guru juga bakalan marah. Oh begitu zaman dulu, betul kan? Betul Pak? Waktu kita nih ngalamin Pak semuanya kan? Ya. Jadi kalau kita ngadu sama orang tua, itu orang tua nggak ngebelain kita. Kenapa? Karena pasti salah kita. Bahkan zaman dulu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau misalnya kita nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau sekolah, sama orang tua kita kagak dikasih makan zaman dulu tuh. Betul kan? Betul Pak? Iya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang nih, ya, misalkan nih kita punya murid, ya kita apa galakin dikit. Pas hari ini digalakin, besok akan ngaji lagi Bu. Betul kan? Iya. Pas sekarang kita omelin, besoknya udah kagak ngaji lagi. Banyak yang begitu di sono Bu, di sono. Di tempat saya juga sama begitu. Ya. Nah, Masya Allah. Kita makanya harus sabar. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia. Yang kedua, kalau dulu belum ada HAM Bu. Kalau sekarang kan ada HAM, betul kan? Hak asasi manusia. Jadi bagaimana Rasulullah SAW? Andaikan beliau kejam, andaikan beliau keras di dalam menyampaikan berbagai macam ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, maka umatnya akan meninggalkannya. Makanya baginda Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana baginda Rasulullah SAW selalu membacakan istighfar kepada Allah. Mereka selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan maaf kepada mereka, membacakan istighfar kepada mereka. Maksudnya apa? Supaya nanti ketika baginda Rasulullah SAW berada di surga beserta kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini sudah diperlihatkan Bapak Ibu sekalian. Ketika baginda Rasul menjalankan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu sudah diperlihatkan gambarannya ketika beliau melintasinya. Ketika beliau akan diisrakan dan dimirajkan, beliau dipegang tangan kanannya oleh malaikat Jibril, kemudian tangan kirinya oleh malaikat Israfil. Ya, kemudian beliau pun dibelek dadanya, dibelek dadanya. Dibelah. Maksudnya apa? Dikeluarin kotorannya, diisi yaitu dengan keimanan melalui media air jam-jam dan air kausar yang dihadirkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Supaya bersih hatinya. Ini merupakan simbol buat kita. Artinya apa? Kalau kita mengaku sebagai umatnya baginda Rasul, Rasul adalah yang suci hatinya, Rasul adalah yang ikhlas hatinya, maka kita sebagai umat hendaklah kita ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, kita duduk di sini juga ikhlas ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu, duduk di majelis ikhlas ya Bu ya. Kenapa? Gimana enggak ikhlas Ibu? Coba kalau Ibu nonton layar tancap, Ibu nonton orkes, kira-kira ada nggak makanan yang gratis? Ada nggak Bu? Makanan yang gratis kayak begini ada nggak? Nggak ada Bu. Ya, kita nonton layar tancap zaman dulu, ya itu pasti banyak yang jualan, ya apa tuh? Lepet. Saya ingat pada tuh Pak. Lepet ya sama tahu jombang. Tahu jombang tuh Pak. Yang digorengin di sangrai itu, ya. Sama cabai itu, ya. Itu beli apa gratis? Beli apa gratis? Kalau kita nonton layar tancap pengen duduk, ya kira-kira kita sudah siapin karpet begini nggak? Tapi kita hadir di masjid yang mulia ini, makanan pun sudah tersedia,
karpet pun juga sudah tersedia. Ini makanan istimewa, ini hidangan yang sungguh sangat luar biasa mulia. Di dunia saja sudah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran buat kita, ya. Ini filosofinya, ya. Makanya kita harus ikhlas kok. Kenapa? Karena kunci ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keikhlasan. Kenapa? Al-Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan dalam sebuah makalahnya, dalam sebuah artikelnya, ya. Apa kata Imam Ghazali? Anan nasa kulluhum halikun illal alim. Sesungguhnya manusia semuanya, ya, pasti akan binasa illal alim, kecuali orang alim, Bu. Wal alim kulluhum halikun, orang alim pun juga binasa. Ya, kenapa? Kalau dia ngamalin ilmunya kagak ikhlas. Ya. Illal amal, kecuali orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Wal amal kulluhum halikun, sesungguhnya orang yang beramal, orang alim yang mengamal ilmu pun juga termasuk binasa. Illal ikhlas, kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, Bu. Sekarang ini kadang-kadang nih kita ngeri, kita khawatir Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca di kitab Bidayatul Hidayah, ya, itu ada 3 bagian orang yang mencari ilmu. Ada orang yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah. Kalau dia mencari ilmu hanya ingin misalnya pamer, karena harta dunia, maka sesungguhnya akan menjadikan bencana bagi dia. Ibaratnya kita menjual golok kepada begal, Bu. Ya. Golok dibeli sama begal, tentunya tujuannya juga berbeda. Buat apa? Buat begal. Ya. Kemudian juga yang ketiga, ada orang yang mencari ilmunya yang tujuannya ingin menyaingi orang lain. Ada yang begitu, supaya ini orang-orang yang pada ngajinya sama dia. Ada yang begitu tuh, ya. Bahkan sampai-sampai dia mengeluarkan fatwa. Apa kata dia? Kalau ngaji nggak sama saya, nggak diterima ibadahnya. Ada yang begitu. Na'udzubillah sama na'udzubillah imin. Bu, ngaji sama siapa aja, yang penting yang diajarkannya adalah kitabullah wa sunnatar rasulih. Jadi jangan pilih-pilih guru, betul kan? Jangan pilih-pilih guru. Kenapa? Kalau sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, berarti itu sama ilmunya. Semua juga adalah berdasar dari Allah dan Rasulnya. Jangan begini, ya. Kadang-kadang jangan ngaji sama guru kan. Kenapa? Dia mau begini. Ada yang begitu, ya. Nah, contoh misalnya, ya. Kadang-kadang orang yang fanatik, harus begini, harus begitu, harus begini, begitu. Hanya kata dikte. Jadi saat sekarang ini kita dalam mencari ilmu, ingat saya pesan guru. Kata guru saya, kalau engkau mencari ilmu, jangan hanya sekolah, paling tidak 2 sekolah. Ya. Jangan cuma sekolah, paling tidak 2 sekolah, minimal 2 sekolah. Artinya apa? Kalau sekolah berarti kan 1 guru, betul kan? 1 makolah. Tapi kalau kita 2 sekolah, kita punya guru 2 minimal. Bahkan sebaiknya kita banyak guru, itu banyak ilmu yang kita serap, sehingga kita menjadi orang yang punya disiplin ilmu yang tinggi. Ya, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Masyaallah, ya. Nah, jadi disinilah artinya bahwa ketika kita, ya, mencontoh baginda Rasulullah SAW, baginda Rasul ketika dicuci, dibelek media perutnya, kemudian yang beliau diisi dengan iman supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai baginda Rasul mengeluarkan sebuah hadis, ya. Apa kata baginda Rasul? Ya, inna fil jasadi mudghah, idza saluha sairul jasadi kulluh, wa idza fasadat jasadul kulluh. Ingat kata baginda Rasul,
di dalam jasadmu itu ada segumpal darah, Bapak Ibu sekalian. Ya, apabila itu bagus, maka yang lainnya pun juga bagus semua. Kemudian apabila itu yang segumpal darah itu rusak, apabila segumpal darah itu jelek, maka semua ikut jelek. Apa kata baginda Rasul? Ala wahya al-qalbu. Ingat, ketahuilah bahwa yang segumpal darah itu adalah hati. Ya, makanya hati ini penting sekali. Ya, ketika kita sholat ikhlas ya Bu ya, hati kita khusyuk, betul? Ya Pak. Ketika kita sholat khusyuk, hati kita ya betul fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kan kita ini ingin fokus nih kadang-kadang sulit, Bapak Ibu sekalian. Kita kepengen khusyuk itu sulit. Kadang-kadang nih lagi sholat apa aja keingetan, betul kan? Iya. Ibu lagi sholat nih, Allahu Akbar, tiba-tiba ingat aduh gas habis. Ya, itu beras habis. Ya, itu udah semuanya keingetan tuh. Ya, kata bapak-bapak lagi sholat nih, ya Allah tadi dompet di mana ya? Katanya, kenapa takutnya nanti dompet saya ini hilang? Ketahuan di mana ditaruhnya, nanti ketemu istri saya kan pintar dia cari duit, gitu. Makanya bapak harus punya istri yang pintar cari duit, gitu ya. Iya, kalau pintar cari duit di mana aja dicari, Pak. Iya, di dompet dicari, betul kan? Bahkan kadang-kadang di bawah kasur pun juga dicari, betul kan? Di bawah bantal dicari, betul kan? Nah, jadi di dalam sholat pun juga kadang-kadang kita ya susah untuk menemukan keikhlasan. Tetapi insya Allah kalau kita sering berada di majlis-majlis, sering kita mengadakan acara semacam ini, insya Allah kita akan dapat menguatkan iman kita. Dan baginda Rasul ketika beliau dibelah dadanya, diisi dengan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun sebagai umatnya insya Allah kita akan bisa menanamkan ketulusan, keikhlasan, kesucian dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika baginda Rasulullah SAW, ibu sekalian, ketika di perjalanan beliau bertemu dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi. Beliau Isra ya dari Mekah Masjidil Haram minar Masjidil Aqsa. Kemudian di perjalanan beliau ya sampai di sebuah kota di mana di situ banyak pepohonan kurma. Sampai di Madinah, baginda Rasulullah SAW kata malaikat Jibril, wahai baginda Rasul, engkau berhenti dulu sejenak, engkau turun dari buruk, kemudian engkau sholat 2 rakaat. Setelah yang beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini tempat hijrahmu nanti, ini tempat pindahmu nanti, ini tempat masjidmu nanti, dan ini pun tempat kuburmu nanti. Ternyata betul, Pak. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril betul. Baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian membuat masjid, jangan Masjid Nabawi. Kemudian baginda Rasul pun ketika wafat dimakamkannya yaitu di Masjid Madinah, yaitu Masjid Nabawi, yang dimana di dekat Raudhah. Ya, makanya kalau kita ini biasanya kalau kita habis sholat ya berdoa di Raudhah, itu nanti kesananya itu kita bisa berziarah ke makam Rasulullah dan juga makam para sahabat. Kemudian baginda Rasulullah SAW ketika melanjutkan perjalanannya menuju ke Masjidil Aqsa, di situ baginda Rasul pun juga bertemu dengan sebuah bukit, di mana bukit tersebut yang disebut dengan Bukit Tursina. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, turun sebentar engkau, sholat 2 rakaat engkau. Kemudian baginda Rasul turun dan sholat. Setelahnya selesai sholat, kemudian kata malaikat Jibril, ya Muhammad, disinilah tempat Nabiullah Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Gunung Tursina.
pula ketika selesai melanjutkan perjalanan lagi, kemudian baginda Rasulullah SAW dianjurkan untuk berhenti di sebuah bukit yang bernama Bethlehem. Ya, kalau sekarang kan ya Bethlehem ya. Kemudian disuruh turun dan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, disinilah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sebelum sampai ke Baitul Maqdis, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, di perjalanan baginda Rasul banyak yang ngegodain, Bu. Banyak godain. Ya, banyak yang godain. Ketika Rasul sedang berjalan, tiba-tiba dari sebelah kanan ada suara panggilan, ya Muhammad, pelankan kendaraanmu. Ya Muhammad, pelankan kendaraanmu. 3 kali suara itu memanggil Rasulullah SAW. Kemudian baginda Rasul tanpa menolehnya dan terus berjalan. Kemudian tidak lama kemudian baginda Rasul pun juga dipanggil-panggil oleh suara sebelah kiri. Hei Muhammad, pelankan kendaraanmu. Hei Muhammad, pelankan kendaraanmu. Kemudian baginda Rasul tidak pernah menoleh sedikit pun, Bapak Ibu sekalian. Kemudian suatu ketika baginda Rasul, setelahnya ada suara yang memanggil, tiba-tiba baginda Rasul dihadang oleh seorang wanita. Wanitanya ini disebut wanita STW. Tahu STW? Setengah tua. Setengah tua. Ya. Itu Bu, Masya Allah. Oh, udah hampir nenek-nenek. Ya. Tapi anehnya Bu, biar katanya dia udah tua, Masya Allah, pakaiannya luar biasa. Pakaiannya luar biasa mewahnya. Begitu pula pakai perhiasannya Bu. Itu perhiasannya ya seperti gelang, kalung, cincin dan lain sebagainya. Itu luar biasa perhiasannya. Pakai mutiara. Dia melambai-lambai tangan kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, berhenti dulu kamu sebentar. Wahai Muhammad, berhenti dulu sebentar. Saya ada maksud kepadamu. Tapi baginda Rasul tidak pernah menoleh sedikit pun. Baginda Rasul terus dan terus berjalan di sekalian. Ya, kira-kira nih kita nih, kira-kira nih Bapak nih. Ya, kalau misalkan lagi di jalan ketemu wanita seperti itu, biar katanya udah tua tapi masih cakep, ditambah pakaiannya pakaian bagus, tasnya juga tas yang mahal kayak artis ya, kemudian juga perhiasan juga banyak. Kira-kira nih kalau diberhentiin sama wanita yang tua tapi cakep, perhiasannya banyak, kira-kira kita berhenti apa kagak? Pak, ayo. Kira-kira kita berhenti nggak? Lagi serang musim-musim itu. Tapi baginda Rasulullah tidak pernah menoleh sedikit pun. Pas begitu sampai ke Baitul Maqdis, kemudian baginda Rasul curhat kepada malaikat Jibril. Kata baginda Rasul, wahai malaikat Jibril, tadi ada 3 kendala saya, hampir-hampir saya ditilang tadi. Ya, hampir-hampir saya di stop tadi. Kenapa? Pertama, saya mendengar ada suara dari kanan. Dia memanggil-manggil saya. Maksudnya apa? Agar saya berhenti sejenak. Kemudian dari sebelah kiri ada yang manggil-manggil saya agar saya berhenti sejenak. Kemudian di depan dihadang saya sama seorang perempuan yang sudah tua, tetapi dia masih gayanya gaya muda. Ini pertanda apa ya Jibril? Kemudian ada malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, ya wahai Muhammad, itu yang manggil-manggil dari sebelah kanan, ya untung kau nggak noleh, itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau engkau menoleh ke kanan
demi Allah umatmu nanti akan menjadi Yahudi. Na'udzubillah min. Untung baginda Rasul kagak noleh itu. Kagak noleh aja masih banyak orang yang masuk Yahudi, betul ya? Betul ya? Sekarang banyak bu. Dari Islam masuk Kristen, dari Islam ya masuk pindah agama banyak tuh. Cari ketenangan gitu. Ya. Bahkan ada yang sampai masuk itu ya agama Hindu, benar ya? Ya. Nah, kemudian kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, orang yang suara yang memanggil kamu dari sebelah kiri itu adalah suaranya Nasrani. Andaikan engkau menoleh, maka demi Allah umatmu nanti di akhir zaman dia akan menjadi Nasrani. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dari Rasul akan oleh itu, Masya Allah. Kemudian yang di depan yang menjegal kamu itu wanita-wanita yang sudah tua, kemudian dihiasi dengan berbagai macam permata keindahan duniawi, kalung dari emas, semua serba mewah. Itu adalah duniawi. Andaikan engkau berhenti, maka nanti umatmu di akhir zaman dia akan hubur dunia, dia akan melupakan akhirat. Untung baginda Rasul kagak berhenti. Baginda Rasul kagak berhenti aja, sekarang banyak yang hubur dunia. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi zaman sekarang nih, ya kita nggak pernah melihat dia seorang ulama. Kenapa nggak ada jaminan Pak Ibu sekalian? Ya. Orang yang jadi ulama dari kiai belum jadi jaminan dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Banyak mereka saat sekarang ini mereka yang dijadikan ya sandarannya itu bukannya Allah akan tetapi manusia. Makanya baginda Rasul itu udah wanti-wanti tuh. Kata baginda Rasul, idza kana akhir zaman, apabila nanti sudah sampai di akhir zaman, ya. Nah, qiwamudinin nas itu yang menjadikan tolak ukur adalah manusia. Nebo, sebelum jadi apa-apa kan ngomongnya kan luar biasa tegas, betul kan? Sebelum jadi apa-apa ngomongnya keras Pak, betul kan? Ini apa hukumnya haram? Ini adalah hukumnya tidak boleh. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas betul kasih jabatan, ya. Kagak ada suara, betul kan? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Ini kata baginda Rasul, idza kana akhir zaman qiyamud dunya linnas. Jadi nanti di akhir zaman yang menjadikan tolak ukur itu adalah manusia. Kalau dia jadi pejabat, kemudian dia jadi pengikutnya, maka dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Coba kita lihat. Lihat sekarang orang yang tadinya vokal, ya sekarang nggak bisa jawab apa-apa. Udah namanya udah turun, gitu aja, betul ya. Kemudian kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menjadikan ya dunia mereka, ya, yaitu tergantung ya apa siapa yang punya dirham dan siapa yang punya dinar. Jadi sekarang yang tolak ukur itu duit, betul kan? Duit yang tolak ukur, betul kan? Ini mau Masya Allah, ya apapun sekarang duit, ya makanya ada satu bahasa peribahasa mengatakan, ya apa namanya, al-fulus yuhyin nufus, bidunil fulus mampus. Apa al-fulus yuhyin nufus? Kalau kita punya fulus mabuk, ya kita udah tenang-tenang aja, aman-aman aja, betul ya. Kita misalkan bersalah masuk penjara, kena, nah itu ya KUHP, kitab hukum acara pidana, tapi memang artinya beda KUHP-nya. Kalau orang banyak duit di penjara, KUHP-nya apa? Ya kasih uang hukuman pendek, betul. Ya. Tapi kalau orang miskin masuk penjara, KUHP-nya beda juga. Apa? Kurang uang, hukuman banyak. Ya. Nah, bidunil fulus mampus. Udah gitu. Ya. Jadi disinilah artinya, ini baginda Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu. Nah,
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa wanita yang sudah tua renta, yang bergaya seperti anak muda, yang memperhiaskan berbagai macam perhiasannya, maka itu gambaran dunia. Maka di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, itu gambaran dunia sudah seperti nenek-nenek, sampai lagi sekarang. Ya, 14 abad yang silam, gambaran dunia sudah seperti nenek-nenek, apalagi sekarang. Ibu ya, nah itu udah kayak apa kita nggak tahu. Makanya tentunya nih, sebelum kita nanti dijemput dan nenek-nenek kita yang gambaran dunia seperti itu, maka adalah kita bersiap siaga untuk senantiasa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya daripada Mi'raj. Nah, kemudian juga gymnya, Masya Allah. Ini kalau saya gambarin ya, ini singkat saja gym nih Bu. Tadi kan baru roh tuh, ya. Nah, ini gym, itu. Ini gym ini apa kata ulama? Jurmul abdi. Jurmul abdi itu artinya apa? Kejahatan hambanya. Artinya apa? Orang-orang yang dosa, orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Rajab ketika dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Makanya kemarin di bulan Rajab kita kan harus banyakin istighfar, ya, banyakin istighfar. Maksudnya apa? Untuk mengurangi dosa kita. Kenapa? Karena kalau kita banyakin dosanya daripada amal solehnya, tapi tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus. Maka dengan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu gymnya dari babnya daripada Rajab, apa? Tadullu ala birrullahi ta'ala, yaitu menunjukkan terhadap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menyertai kita. Kenapa? Karena kita telah memuliakan baginda Rasul, telah kita mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul, dan tentunya ini kesemuanya adalah merupakan ajaran yang tentunya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan menjadikan kebaikan semua. Ibu nyumbang nanti akan menjadikan kebaikan. Ibu hadir, Bapak hadir di sini akan menjadikan kebaikan kita. Dan guru-guru kita hadir di tengah-tengah kita, mengamalkan ilmunya kepada kita, kepada putra-putri kita, insya Allah akan menjadikan amal baik dan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah yang berbahagia, tentunya pada kesempatan pagi hari ini ya saya menyampaikan beberapa tausiah yang mudah-mudahan insya Allah ini akan dapat bermanfaat buat kita. Yang terakhir Ibu tentunya saya pesan, jangan lupa karena mi'raj itu, apa sholat itu adalah mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga sholat kita ya Bu ya. Nah ketika kita sholat itu banyak berbagai doa, terutama ketika kita tahiyat Bu. Ketika kita tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Di situ dalam satu riwayat ya, ketika mengucapkan at-tahiyat itu ada burung tahiyat. Kemudian at-tayyibah, hinggap di burung tayyibat. Kemudian dia mandi di kali sholawat. Itu burung tahiyat ya, mandi di kali sholawat, hinggap di kayu tayyibat. Kemudian burung itu kalau mandi kan biasanya kan sayap itu suka apa tuh? Gerak-gerak ya. Nah, itu sayapnya yang gerak-gerak itu meneteskan airnya ke bawah. Itu setiap tetesan air tersebut Allah jadikan malaikat yang tugasnya adalah untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang sholat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita sholat kita jaga insyaallah, dan kita makmurkan masjid kita yang mulia ini, dan insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, barangkali ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.